ini saya akan membahas mengenai teori-teori linguistik. Terdapat dua ilmu linguistik, yaitu yang pertama, linguistik tradisional, dan yang kedua, linguistik modern. Yang pertama, linguistik tradisional, di antaranya yang pertama, linguistik zaman Yunani, yang kedua, zaman Romawi, yang ketiga, zaman pertengahan, yang keempat, zaman Renaissance, dan yang kelima, menjelang lahirnya linguistik modern. Pada zaman Yunani, abad ke-5 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Banyak sekali pertentangan di antaranya, yaitu yang pertama, pertentangan antara Pisis dan Nomos. Pisis yaitu bahasa mempunyai asal-usul, sumber dalam prinsipnya pun abadi. Konvensional, yaitu makna-makna diperoleh dari kebiasaan atau tradisi. Yang kedua, pertentangan analogi dan anomalia. Analogi yaitu bahasa bersifat teratur, sedangkan anomali yaitu bahasa bersifat tidak teratur. Pada zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Tokoh yang terkenal pada zaman ini yaitu Pharaoh pada tahun 116 sampai 27 sebelum Masehi dengan karyanya The Lange Latin dan Risi dengan karyanya Institution Grammatic. Pada zaman pertengahan, studi bahasa pada zaman pertengahan mendapat perhatian penuh terutama pada filsuf skolatik. Tokoh yang berperan besar pada zaman ini yaitu Humedisti dan Petrus Sipenus. Pada zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran modern. Dalam sejarah studi bahasa ada dua hal yang menonjol pada zaman ini, yaitu 1. Sarjana-sarjana pada waktu itu menguasai bahasa Latin, Ibrani, dan bahasa Arab. 2. Bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan perbandingan. Pada menjelang lahirnya linguistik modern, diawali dengan pernyataan Sir William tentang adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa Jerman lainnya, membuka babak baru sejarah linguistik, yakni dengan berkembangnya studi linguistik bandingan atau linguistik historis komparatif, serta studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik, terlepas dari masalah filsafat Yunani kuno. Yang kedua, linguistik modern. Ada 4 tokoh di antaranya yaitu Ferdinand de Saussure, Leonard Bloomfield, John Rutherford, dan Noam Chomsky. Pertama, teori Ferdinand de Saussure. Pada tahun 1858 sampai 1913, seorang linguistik Swiss yang sering disebut sebagai Bapak Strukturalisme, sekaligus Bapak Linguistik Modern, karena pandangannya yang baru mengenai studi bahasa yang dimuat dalam bukunya yang terkenal Short de Linguistique yang diterbitkan oleh murid-muridnya Charles Berkeley dan Albert, yang berisikan yang pertama, telaah sinkronik dan diakronik dalam studi bahasa. Sinkronik yaitu mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu, dan diakronik adalah mempelajari bahasa dari waktu ke waktu. Yang kedua, perbedaan Lange dan Pharaoh. Lange adalah bahasa tertentu sebagai sistem tertentu, sedangkan Pharaoh adalah bahasa yang konkret yang keluar dari mulut seorang pembicara. Yang ketiga, perbedaan signifian dan signifi sebagai pembentuk signi dan linguistik, yaitu diantaranya yang pertama, tanda linguistik bersifat arbitrer. Yang kedua, signifian dari suatu signi linguistik merupakan suatu bentangan yang dapat diukur dalam satu dimensi. Ketiga, signi linguistik mempunyai pandangan yang tidak dapat dihitung, dengan kata lain tanda linguistik jumlahnya tidak terbatas. Dan yang terakhir, hubungan stagmatik dan hubungan asosiatif atau paradigma. Yang kedua, teori Leonard Bloomfield. Menurutnya, bahasa merupakan sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur atau speech community. Ujaran inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Yang ketiga, teori John Rutherford. Merupakan seorang linguis Inggris yang pada tahun 1994 mendirikan sekolah linguistik deskriptif di London. Menurutnya, kajian linguistik yang paling penting adalah konteks. Dalam teori Bird pada konteks fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi. Bahasa adalah susunan dari konteks-konteks tersebut. Setiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit setiap tingkat bahasa. Dan yang keempat, teori Noam Chomsky. Ia adalah seorang profesor linguistik dari MIT. Salah satu reputasinya di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Ia menjadi sangat terkenal dengan bukunya yang berjudul Sintaksis Struktur pada tahun 1957. Dengan munculnya buku ini, timbullah fase linguistik baru,
yaitu revolusi ilmiah dan bidang linguistik. Adapun pemikirannya yaitu pertama, teori generatif transformasi dan pemerolehan bahasa. Yang kedua, struktur dalam dan struktur luar. Yang ketiga, kreativitas dalam berbahasa. Dan yang keempat, kompetensi dan performa.